beranilah bermimpi, karena awal dari mimpi itu kita bisa mewujudkannya asalkan ada keinginannya. Terbukti dengan perjalanan saya saat itu adalah awalnya dari mimpi yang sebetulnya itu nggak akan mungkin, tapi terwujud asalkan kita mau berusaha, bukan diam di tempat. Itu pembuktian bahwa disabilitas bisa mandiri. Betul. Dan saya harus bisa menerapkan juga kepada anak bahwa Kenzi harus bisa menaklukkan dunia dan diri sendiri, karena yaitu untuk Kenzi sendiri, untuk masa depan Kenzi. Sahabat, tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman online di Anto Family, kembali lagi di Anto Family bersama Anto dan cuplikan-cuplikan kisah perjalanan hidup yang pertama sudah kita sharekan ke teman-teman online. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Dan video yang kedua, segmen yang kedua, dan yang terakhir itu segmen ketiga. Di sini qadarullah atau saya sebagai seorang penyandang disabilitas yang baru berdamai dalam diri ya, menerima kondisi diri, dan saat ini dianugerahkan anak terbaik yang Allah titipkan kepada saya dan istri, yang dimana kita harus sama-sama mendukung dan mendorong supaya anak kita tumbuh kembang menjadi anak yang berbakat, berani walaupun dengan keterbatasannya, dan tentunya menunjukkan prestasinya. Dan disinilah bentuk dukungan dari keluarga, semuanya harus sama-sama saling menguatkan, karena kalau tidak saling menguatkan itu bisa membuat apa yang kita jalankan ini akan sia-sia, dan nantinya akan merasa sendiri. Untuk anakku Kenzi, lihatlah terus ke depan, kejarlah prestasimu, apa yang menjadi kekuatanmu, jangan berkecil hati, jangan bersedih, teruslah kejar mimpi-mimpimu. Untuk istriku tersayang, Mama Dina, kamu adalah ibu yang hebat, bisa melewati perjalanan ini, menerima semua kondisinya ini. Dan istriku benar-benar luar biasa, nggak ada duanya. I love you Kenzi, I love you keluargaku. Ini mau saya saksikan biar penasaran. Ini dia video ketiganya. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Tak henti-hentinya Allah memberikan yang namanya ujian buat Kang Anto. Diuji fisik, ternyata itu pun terjadi kepada anak sematawayang ya. Ada betul. Kenzi, Akila Kadir, dan Terina Sumarni ya? Ya. Oke. Mungkin bisa cerita ini dulu nih buat Kang Anto, perjalanannya bersama Kenzi. Ya, perjalanannya sih kita keluarga kecil yang sangat bahagia, namun kali ini sedang diuji dengan kondisi anak kami dalam 1 tahun ini. Ternyata kondisinya menurun sama seperti halnya kondisi saya waktu itu, dan ini ada kemungkinan genetik, artinya turun ke anak, walaupun saat ini masih dalam proses tindak perawatan, tes genetiknya, apakah ini menurun atau enggak ke anak begitu. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya sih memang hampir sama ya dengan yang saya alami. Dan yang tadi saya sampaikan, ujian ini seperti halnya ketika saya sudah mulai berdamai dengan diri, menerima kondisi seperti ini, saya seakan teringat lagi kondisi saya waktu kecil melihat anak saya sekarang. Dan saya jadi sempat merasakan juga apa yang orang tua saya alami, ayah, ibu maksudnya, bagaimana rasanya punya anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan saya sekarang mengalami pun kondisi
anak saya seperti ini di setahun terakhir ini kondisinya mulai menurun begitu. Jadi kalau secara fisik sih memang kita terlihat tidak ada yang berbeda gitu ya. Namun dari sisi kekuatan ototnya yang melemah begitu. Jadi seperti anak saya ini untuk saat ini kadang-kadang dia masih bisa berdiri, hanya berdiri saja, tapi nggak kuat lama duduk lagi. Untuk pindah dari kursi roda misalkan ke kursi ke kasur itu bisa. Kalau saya udah sama sekali udah nggak bisa gitu. Nah sekitar umur 10 tahunan itu saya udah kondisinya udah mulai menurun. Nah ini kalau anak saya ini sekarang berapa tahun kan? 9 ya. Ya berarti sekitar setahunan, ya mungkin 8 tahunan. Mungkin salah satunya adanya wabah kemarin yang pandemi. Jadi segala aktivitasnya itu mulai terbatasi. Yang tadinya aktivitasnya sekolah, bermain dan sebagainya, dia jadi banyak di rumah. Dimana untuk karakter penyakit tipe seperti ini itu sebetulnya tidak boleh terlalu capek sama tidak boleh terlalu diam gitu. Nah ini ngalamin yang terlalu diam tadi ya? Nah banyaknya terlalu diam, jadi yang aktivitas dia berenang jadi berkurang dan sebagainya, jadi nggak terhenti semuanya gitu. Jadi mungkin ya takdir lagi. Dan kami harus berusaha untuk berdamai lagi ya, berdamai dengan kondisi seperti ujian lagi, takdir yang harus dijalani. Kenzi cita-citanya pengen jadi apa? Kalau cita-cita pengen jadi programmer. Programmer. Emang suka main game? Suka. Game? Seharian main game gitu? Enggak sih. Di jam? Ya. Kadang-kadang kalau lagi capek main biasanya nggak terlalu lama. Mau jadi pemain film nggak? Kayak Tegar? Kalau pemain film boleh. Tulus sekali ucapan dari Kenzi. Amin, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jalannya juga luasnya lebih luas dari bapaknya ya pengennya. Amin. Dan saat ini saya sedang mencoba untuk berlatih bermain tenis meja yang memang baru sebulan ini sih, 2 bulan ini. Dan saya mengajak Kenji, ternyata dia suka gitu. Suka nggak? Ya. Mau jadi atlet? Boleh. Sama Om Ujang ya dilatihnya? Ya. Teh, gimana nih Teh, apa yang dirasa? Karena ya menurutku juga bukan hal mudah ya memiliki dengan suami kondisi disabilitas dan sekarang. Gimana ya perasaannya sih pasti ya ada namanya manusia ya, ada ininya gitu. Cuman ya dijalanin aja gitu. Sebisa mungkin apa yang bisa saya support ya saya support gitu. Karena Mas Anto kan termasuk orang yang aktif ya, nggak ada capeknya gitu, senang berkegiatan gitu, nggak hanya di situ aja gitu kan ya. Ya selama saya bisa support ya saya support gitu, saya dukung, saya antar gitu. Kadang-kadang sekarang itu kita juga ajak Kenzi gitu ya, lihat papahnya berkegiatan tuh seperti apa. Seperti gitu. ini ya ke TV ya? Ya Betul. Kemana-mana kita lihat ya, harapannya Kenzi nggak usah jauh-jauh ininya lah gitu, papahnya bisa jadi role modelnya Kenzi gitu, bahwa dengan segala keterbatasan gitu ya, tapi tidak menghalangi langkah papahnya untuk bisa bekerja, berkarya, berorganisasi kayak gitu. Jadi setiap ada kesempatan, ada acara ya, ada kegiatan, kita berusaha untuk ajak Kenzi itu supaya Kenzi juga merasa disabilitas gitu. Sedangkan kalau ada acara-acara gitu kan, jadi Kenzi tahu bahwa teman-temannya tuh banyak gitu yang kayak gitu, dan mereka tuh semangat. Ada yang main musik ya, kemarin kita lihat ada yang main perkusi kayak gitu. Kenzi, Bapak di rumah kayak gimana sih? Panggilnya Papa ya? Papa. Ayo, Papa gimana? Papa gimana? Galak nggak? Enggak.
Suka apa? Suka apa? Suka jahil enggak? Kalau masalah main bareng pernah. Kalau di kamar atau enggak di mobil atau di mana gitu. Masalah. Nah, kadang main PS bareng juga, main bola. Nah, lebih sukanya Main bola sama tapi pakai kursi papahnya. roda ya. banyak sekali momentum yang nggak pengen dilewatkan. Iya. Iya betul, karena sama-sama laki-laki juga jadi satu permainan gitu kan, searah gitu. Kalau sama saya kadang kan belajarnya lebih ke belajar gitu kan ya. Kalau main kayak gitu, main tembak-tembakan, main PS kan lebih nyambung gitu kan sama papahnya. Jadi sering ngelewatin aktivitas bersama? Iya, Iyalah. pasti. Kayak kayak di komplek jalan-jalan sore pakai kursi roda bareng. Kadang kan kita balapan. Di rumah juga ada kursi roda elektrik juga sama. Oke. Jadi balapan pakai kursi roda. Ya, bagaimana supaya dia tidak merasa sendiri. Ya tadi mengenalkan dari kecil bahwa dia tidak sendiri gitu. Jadi harapannya sih Kenzi harus bisa lebih dari ayahnya, harus bisa lebih Amin, insyaallah. maju dengan jalannya dia, dengan apa yang dia yakini, dia sukai, gitu. Karena secara psikologis ada yang namanya long story ya, otak kanan itu tuh selalu merekam momentum kebersamaan kita bersama orang yang kita sayang. Betul. Ya, termasuk hari ini. Kenzi mungkin beberapa tahun ke depan pasti masih ingat Om. karena ini perjalanan di mana Kenzi diperkenalkan ke publik. Ya. Dan ayahnya mendorong Kenzi sebagai seorang atlet. Betul. Dan itu nggak mudah, maksudnya nggak mudah dalam artian mengenalkan loh. Kita pun mempersiapkan mental dalam artian dari anak yang bisa lari-lari ke sana ke sini, anak yang sangat lincah dan aktif, dan sekarang harus berada di kursi roda, aktivitasnya jadi terhambat selayaknya anak pada umumnya. Tapi saya dan istri tidak mengecilkan Kenji, bahkan ingin menguatkan dia gitu. Jadi ya itu, yuk ikut kegiatannya papa. Sekarang pandemi sudah mulai berkurang, kita mulai aktivitas lagi di luar lagi dan mengenalkan Kenji juga gitu. Nanti kita bahas lagi peranan Kang Anto dan istri mengenalkan Kenzi terhadap dunia disabilitas. Ya. Mau ada yang lewat dulu? Sahabat, tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Kalau Erumi pernah bilang ketika tua saya akan ketika muda saya akan menaklukkan yang namanya dunia, dan ketika tua saya akan menaklukkan yang namanya diri sendiri. Mungkin ini juga tepat ya, mungkin kata-kata ini juga ya, yang pada akhirnya Kang Anto pernah menaklukkan nama dunia, dan kali ini mencoba mendorong anak untuk menaklukkan diri sendiri. Betul. Ya, menaklukkan dunia dengan perjalanan tadi yang di awal itu pembuktian bahwa disabilitas bisa mandiri. Betul. Dan saya harus bisa menerapkan juga kepada anak bahwa Kenzi harus bisa menaklukkan dunia dan diri sendiri, karena yaitu untuk Kenzi sendiri, untuk masa depan Kenzi gitu. Seperti itu. Kenzi mau bantuin Om nggak? Mau nanya-nanya sesuatu nih yang cie. Ini sebelum ini nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Ini teh ketemu di mana nih sama Kang Anto? Ketemunya di kampus. Jadi dulu saya udah semester akhir gitu. Sama Santo kan baru masuk kelas karyawan. Jadi kenalnya dulu saya disuruh jadi mentor prospek gitu loh di kampus. Dan kebetulan dapat Mas Santo di kelompok saya gitu. Dari situ sih. Karena kan kalau ada apa-apa hubungi aja ke sini gitu kan. Ada nomor handphone gitu. Modus. Oke. Kalau ada apa-apa kabarin aja ke sini gitu. Pribadi seperti apa sih Kang Anto tuh? Semangat dan sangat percaya diri gitu. Jadi tidak percaya diri gitu. Mau tampil ke depan, aktif dalam setiap kegiatan di kampus gitu.
waktu itu kenapa beraninya memutuskan buat menikah? Ya. Dengan keadaan masih kuliah ya? Kuliah kan sama usaha tadi. Oh, kuliah sama jadi, usaha, oke. Iya. Jadi kenapa saya masuk lagi di awal? Sebetulnya saya udah kuliah 2 tahun, udah beres, setara D3, Oke. nganggur lagi setahun. Di Dengan situ keadaan masih kuliah ya apanya? waktu itu? Udah beres kuliah 2 beres tahun. Setahunnya itu mulai menjalankan usaha yang tadi dengan disampaikan orang tua, berjalan maju, terus masuk lagi kuliah kelas karyawan, jadi kelas karyawan sambil menjalankan usahanya udah berkembang nih, udah cukup, maka dia memberanikan diri untuk mengajak menikah. Berarti menikah Jodohnya, menikah dulu baru ke Australia ya? Betul. Kalau Australia udah lama. punya anak. Udah punya anak, umur 3 tahun. Umur 3 tahun waktu Iya. mamam. Iya. Oh, diajak nggak? Nggak boleh waktu Oh, nggak boleh waktu itu ya? soalnya harus benar mandiri. Oke. Waktu itu ketika ditinggal atau gimana? Ya ini sih mungkin lebih ke khawatir gitu, bisa nggak ya ini nggak ya gitu. Tapi kan ada yang nemenin ya, ada personal asisten gitu yang nemenin. Jadi ya udah. Tapi kan zaman kan sekarang ini ya, jadi walaupun jauh juga Bisa ini ya, cepat kontakannya. gitu, berkabarnya bisa cepat gitu. Oke. Zaman Anyway, media sosial. itu yang akan diluncurkan, yang akan diturunkan ke Kenzi ya, pengalaman ini, Iya. pengalaman suka duka, Betul. senang, bahagia. Nah ini kedepannya nih buat, dan dengar-dengar juga Kenzi sekolah di ini ya, inklusif ya. Sekolah inklusi Iya. ya. Nah itu Betul. emang dari awal memilih sekolah inklusif karena waktu itu keadaan Kenzi bukan. Enggak. Belum? Dulu belum enggak seperti ini. Cuman Sudah mulai. iya sih udah terlihat kok agak ini ya gitu. Jadi papahnya lebih kayaknya harus sekolah yang ini. Biar nanti kalau ada apa-apa gitu udah disiapkan gitu kan ininya. Dari aksesibilitasnya, lingkungannya kayak gitu-gitunya. Sekolahnya itu 3 lantai. Tapi nggak pakai Jalur tangga. landai semuanya, Oh, landai tidak ada semua. Landai nggak ada semua. anak tangga. Dari lantai 1 sampai lantai 3 itu landai semua. Jadi Tapi itu apa? pas di kelasnya ada kayak tangga sedikit. Itu kayak Bukan tangga, apa kayak jeglongan. ya kayak jeglongan Kenzi katanya sedikit aja. biasanya dibantuin ya? Ada yang Iya, bantuin sama ya? Siapa yang namanya bantuin? Bu Rona. Bu Rona. Sama teman kalau teman sih, Bang? Sama kalau temen yang pas sebelum ada yang guru yang ngebantuin, Pendamping. ya pendamping, sama teman Siapa namanya? namanya Yaka, Jaka, Banyu, Banyu. sama Kenzo, sama Adit. Halo teman-temannya Kenzi. Halo. Jadi akrab ya sama teman-temannya ya. Ya, alhamdulillah membaur sekali, maksudnya dia pun di sekolah tidak minder, tidak malu, mau membaur sama teman-temannya, dan teman-temannya pun mendukung sama Kenzi gitu. Jadi kalau main aja gitu. Iya. Kemarin main apa? Yang oray-orayan kayak gitu ya. Ya, sama- Didorongin ikut main, nggak jadi dia nggak diem. Sama Kalau itu. temannya main nggak diem di kelas, ikut main juga. Sama apa? Suka main polisi-polisian. Polisi ya. Jadi polisi atau jadi yang ditangkap ya? Kadang kalau jadi polisi jaga penjara. Jaga kandang. Ada, saya juga kan ada di grup komunitas yang GMP dan SMA ya. Ada salah satunya sama anaknya umur kurang lebih segini juga, Umur 90 tahun, tapi ya dia jadinya di rumah gitu. Tadi awalnya sekolah di Jakarta, ya sedih juga gitu, maksudnya anaknya jadi tidak bisa aktivitas bersosialisasi dengan teman-temannya, karena kan itu sangat disayangkan ya. Jadi ada momen-momen yang hilang sebetulnya. Nah, bukan dari faktor keluarganya yang tidak mendukung, tapi memang dari si anaknya yang malu dan minder. Alhamdulillahnya Kenzi itu
gak minder, gak malu gitu. Terus Kenzi hebat. senang papa. Semangat ya. Sangat. Ya, Kenzi mau nyampe pesan nggak ke teman Kenzi? mau. Apa? Terima kasih teman-teman yang udah mau ngebantu Kenzi, dorong kemana atau ajak main tapi didorongin. Ya makasih semuanya teman-teman aku. Aduh, aku jadi terharu nih Kenzi nih. Aduh, semoga suatu hari nanti kamu main film ya. Amin. Ya, Nanti Amin. aku yang nonton pertama kali itu di paling depan. Semoga ada jalannya. Amin. Ya. Kang Anto, terakhir deh pesan-pesan buat pemirsa di rumah. Untuk pesan-pesannya, saya sebagai disabilitas dan sebagai ayah dari anak disabilitas, untuk teman-teman di luar sana yang baik itu keluarganya memiliki anak disabilitas ataupun bisa menjadi seorang disabilitas, harus ada dalam diri sendiri dulu untuk ada keinginan maju, keinginan mau bangun dan merakit untuk cita-citanya. Beranilah bermimpi, karena awal dari mimpi itu kita bisa mewujudkannya asalkan ada keinginannya. Terbukti dengan perjalanan saya saat itu adalah awalnya dari mimpi yang sebetulnya itu nggak akan mungkin, tapi terwujud asalkan kita mau berusaha, bukan diam di tempat begitu. Nanti kita semua tuh ke Australia kayaknya. Amin. Amin ya. Amin. Memberikan impact yang terbaik buat Indonesia. Amin. Iya, atur nuhun, terima kasih nih banyak buat Teteh, buat Sama-sama. Kang Anto dan keluarga. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Ada satu kata yang menarik, yaitu bermimpilah yang besar. Betul. Ketika bermimpi besar, walaupun kita mikirnya kayaknya nggak mungkin tercapai, ternyata Kang Anto bisa membuktikan itu. Dan poinnya adalah bahwa disabilitas itu bisa mandiri. Betul. Dan saya nggak sabar buat tunggu 1 tahun lagi ke depan. Saya pengen melihat perjalanan dari Kang Anto dan cerita yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak Kang Terima Anto. kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Lugi Basuki pamit. Sahabat tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Nah, teman-teman online udah lihat kan gimana segmen ketiga ini tentang perjalanan lebih ke keluarga Anto yang keluarga kecil, dimana kita keluarga inklusif dan kita harus, saya seorang ayah disabilitas dan memiliki anak disabilitas, harus ekstra kerja keras untuk bisa mendorong supaya kita semua maju. Dan di sini saya sedang berusaha menjadi aktivis disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, untuk keberpihakan terhadap disabilitas, perlindungan, penghormatan kepada penyandang disabilitas sesuai undang-undang yang berlaku. Apa yang kita kerjakan ini tentunya bukan secara instan, perlu waktu dan perjuangan yang panjang. Mudah-mudahan apa yang saya dan teman-teman aktivis disabilitas lainnya yang dikerjakan itu berbuah hasil manis untuk di kemudian hari, yang mungkin bisa akan dirasakan oleh anak cucu kita, termasuk anak saya juga seperti itu. Mudah-mudahan sama-sama saling mendoakan, biarlah kami ini yang tersisihkan dari, terabaikan dari aturan-aturan regulasi yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas, belum secara keseluruhannya, belum secara seoptimal mungkin dibandingkan negara-negara lainnya yang sudah konsen terhadap penyandang disabilitas, karena kebijakannya, pemangku kebijakannya sudah berperspektif disabilitas dan menerapkan implementasi apa yang sudah diterapkan. Sekian untuk perjalanan kisah dari keluarga Anto Family dari segmen 1, 2, dan 3. Terima kasih atas dukungannya. Kalau teman-teman suka, bisa bantu like, comment, share, dan subscribe tentunya, untuk video ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan
informasi, inspirasi untuk semuanya teman-teman online. Terima kasih, sampai jumpa.